Selamat malam dan salam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah keluarga melalui secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Kolonel Purnawirawan Kalo Bandaso dan Agus Chandra Kalo SE dan keluarga Edi Canicang. Mari sidang jemaat yang berada di rumah dan keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Untuk melandasi ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2. Kitab Suci Hartaku.
sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Untuk melandasi persekutuan kita di malam ini, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan dalam kesiapan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan. Dan sampai pada saat ini, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kembali memperjumpakan kami satu dengan yang lain, dengan memakai keluarga kekasih kami, Bapak Kallo Bandaso, bersama dengan Bapak Agus Chandra Kallo, serta Bapak Edi Caniciang, sekeluarga, untuk menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Curahkanlah roh-Mu atas kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dengan firman yang hendak kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama, akan meneguh kuatkan kami semua di tengah-tengah prahara kehidupan. Ya Tuhan, inilah kami, berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Mazmur 112. Kitab Mazmur 112, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, di bawah judul Bahagia Orang Benar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan
Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan yang melakukan dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Tema renungan kita, berkat bagi yang takut akan Tuhan. Berkat bagi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui Mazmur responsorial, yakni Mazmur 34, saya mengajak kita untuk menyaksikan dan membaca serta merenungkan ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Itu indah sekali, yang akan menjadi padanan dari Mazmur yang menjadi perikop bacaan kita malam ini. Dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, semua kita merindukan hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang diberkati, atau hidup di dalam shalom, dalam damai dan sejahtera. Nah, Mazmur 112 ini berbicara tentang banyak hal terkait dengan berkat-berkat personal, berkat-berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap orang yang berkenan kepadanya. Memang ada berkat secara umum. Misalnya karunia Tuhan atas napas kehidupan. Tuhan mengaruniakan napas hidup ini bagi semua orang tak terkecuali, baik bagi mereka yang jahat maupun bagi mereka yang baik. Karunia tentang iklim, waktu dan masa, semuanya dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan, sama untuk setiap orang. Janjinya kepada Nuh, aku tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Sekalipun manusia hatinya jahat, aku akan menurunkan hujan atas bumi. Bagi mereka yang jahat pun bagi mereka yang baik. Itu adalah berkat secara umum. Tetapi Tuhan menyediakan berkat secara personal. Berkat-berkat khusus untuk mereka yang menaruh harap kepadanya. Berkat yang spesial. Ketika Tuhan telah menetapkan berkat itu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat membatalkannya. Contoh saja saudara-saudara, berkat personal yang Tuhan berikan dan janjikan kepada Abraham. Apa yang sudah Tuhan ikat dengan Abraham, tidak ada satupun kuasa dalam dunia ini dapat membatalkannya.
Sekalipun ada kecenderungan dari sejak awal oleh Abraham untuk mempertanyakan janji Tuhan itu, berkat Tuhan itu, benar enggak Tuhan? Berkat-Mu itu spesial bagiku. Kalau spesial, Engkau akan menjadikan aku bangsa yang besar, keturunanku akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Sekarang mana? 25 tahun lamanya Abraham menanti pemenuhan berkat personal. Janji spesial yang membuat dia meninggalkan keluarganya, membuat dia keluar dari rumah bapaknya, membuat dia keluar dari negerinya yang aman, yang tentram, yang makmur, yakni Ur Kasdim, Babilonia. Lalu dia melangkah berjalan hanya karena janji itu. 25 tahun menjadi seorang pengembara. Dia tidak dituntun ke negeri yang lebih subur dari Ur, tetapi melewati padang gurun yang gersang, padang gurun yang tandus, sampai ia tiba di Betseba. Di bawah pohon terbantin, di tengah padang gurun, di situ ia membangun kemahnya. Coba bayangkan, meninggalkan tempat yang tenang, yang aman, yang nyaman, cuma karena janji berkat personal, ia mengikuti jalan Tuhan. Lalu tiba-tiba ia bertanya tentang berkat personal itu. Dan Tuhan katakan, coba sekali lagi engkau pandang langit itu. Kalau engkau dapat menghitung bintang-bintang itu, demikianlah banyaknya keturunanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, janji ini tidak bisa dibatalkan oleh kuasa apapun. Dan pada akhirnya, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk iman Abraham yang telah menjadi berkat bagi kita yang hidup pada saat sekarang ini. Sebab Abraham menjadi bapa bagi setiap orang yang beriman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat personal, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita harus menjadi orang yang sangat spesial bagi Tuhan. Syaratnya saudara-saudara adalah hanya satu, takut akan Dia. Apa artinya takut akan Tuhan? Perkataan takut tidak mengarah pada arti ngeri, lalu menjauhi apa yang kita takuti. Tetapi takut adalah sikap batin seseorang di hadapan Tuhan dengan meletakkan seluruh keberadaannya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Ini aku Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Jadi takut adalah sikap batin, karakter hidup, di mana seseorang secara utuh mempertaruhkan dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi. Takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dengan kecintaan akan perintah Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita siap untuk melakukan perintah Tuhan. Kita siap untuk diatur menurut apa yang Tuhan inginkan berdasarkan firman-Nya. Dan karena itu saudara-saudara, tidak salah jikalau dalam khotbahnya
baik itu Yosua, baik itu Musa maupun Yosua, sangat menekankan tentang ketaatan untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28, Musa menyampaikan sabda Tuhan kepada anak-anak Israel, kalau mereka mau menikmati berkat-berkat personal, maka tidak ada jalan lain. Segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Firman yang disampaikan oleh Musa kepada anak-anak Israel harus dilakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Coba baca berkat personal di dalam Ulangan pasal 28. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat ini, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lembu sapimu, dan seterusnya dan seterusnya. Spesial. Dan itu yang dipegang kuat oleh anak-anak Israel. Sehingga mereka dapat melangkah, menjalani hidup sekalipun sekarang sangat sulit untuk mengerti jalan Tuhan. Seperti situasi dan kondisi kita sekarang ini. Sangat sulit bagi kita untuk mengerti Tuhan, apakah benar janjimu kepada kami? Di tengah kondisi yang memahitkan kehidupan. Tidakkah ini gambaran dari perjalanan hidup anak-anak Tuhan, anak-anak Israel perjanjian lama? Begitu banyak kepahitan yang diperhadapkan kepada mereka. Melintasi padang gurun, masuk ke tanah perjanjian, ada benteng Yeriko yang kokoh. Dan sebelumnya mereka harus menyeberangi sungai Yordan, yang pada zaman dahulu tidak mudah untuk diseberangi. Kisah penyeberangan Laut Teberau terulang pada penyeberangan sungai Yordan. Bangsa itu berjalan di tanah yang kering, masuk menghadapi benteng Yeriko. Mereka menaklukkan benteng itu bukan dengan kekuatan dan keperkasaan mereka, tetapi dengan kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Lalu mereka menguasai dan mendiami negeri itu dengan mengusir semua bangsa-bangsa yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Dan hal ini juga saya mau kaitkan bahwa berkat personal dari Tuhan itu ada, tetapi harus kita perjuangkan. Kita harus bergerak di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Tidak bisa kita tinggal diam. Mari kita melangkah dalam iman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan telah mengerjakan bagiannya, yakni penyertaannya bagi kita. Sekarang kita bergerak untuk bagian kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu, mari kita bangun di dalam iman bahwa Tuhan yang akan memberkatinya. Itu hal yang paling penting, saudara-saudara. Berkat personal yang sangat indah adalah anak cucu yang diberkati. Apalah artinya kita memiliki harta yang melimpah? Apalah artinya kita disebut sebagai orang yang berpengaruh karena jabatan, karena kedudukan, karena status sosial? Tetapi anak cucu kita selanjutnya adalah orang-orang yang membuat aib nama keluarga. Berkat yang paling utama bagi setiap anak-anak Israel, yakni anak cucu mereka akan diberkati. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak salah di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan seperti ini. Orang benar tidak akan ditinggalkan, dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Betapa sedih hati kita Bapak Ibu.
Ketika kita menyaksikan keturunan kita menjadi orang yang mengemis di jalan. Orang yang mengais tempat sampah hanya untuk mencari roti yang telah dibuang oleh orang. Menyaksikan anak cucu kita yang dengan ratapan dan tangisan menadakan tangan kepada orang kaya. Memohon belas kasih hanya karena sesuap nasi. Betapa mirisnya keadaan itu, dan tentu sebagai orang tua kita tidak mengharapkan hal demikian. Berkat personal inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Keturunanmu akan diberkati untuk selama-lamanya. Dan karena itu kepada keluarga, kepada Bapak Kallo Bandaso, kepada keluarga Bapak Edi Caniciang, tentu kita berharap berkat personal dari Tuhan untuk keturunan kita, untuk anak-anak cucu kita. Itu menjadi bahagian yang terindah, di mana anak cucu kita akan terus diberkati oleh Tuhan dengan segala yang baik, sehingga mereka menjadi berkat bagi orang lain. Dan kuncinya hanya satu, yakni takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan iman bagi kita semua di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Penguatan iman bagi keluarga Bapak Kallo Bandaso dan Bapak Agus Chandra Bandaso bersama dengan keluarga Bapak Edi Caniciang. Ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan akan melapangkan jalan bagi setiap kita untuk menerima berkat personal daripadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama boleh menjadi penguatan dalam kehidupan kita dalam sepanjang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita bernyanyi dari berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang mensyukuri akan kehidupan yang Kau anugerahkan. Kami mensyukuri akan napas hidup yang Tuhan perkenan. Kami mensyukuri waktu dan masa yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami di tengah-tengah keadaan yang memahitkan hidup sekarang ini. Kami yakin dan percaya
Kebaikan-Mu itulah yang akan menumbuhkan keyakinan bagi setiap kami yang menaruh harap bahwa Engkau akan mengaruniakan berkat-berkat khusus secara pribadi dalam kehidupan orang yang takut akan Engkau. Bersyukur kami atas firman-Mu ini yang mau menyadarkan kami bahwa untuk mendapatkan berkat khusus dari Tuhan, maka sikap batin kami harus kami ubah, harus kami baharui. Kami harus takluk seutuhnya, sepenuhnya, hanya di bawah otoritas Tuhan. Kami harus membuka diri kami, membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga bukanlah pikiran kami, bukanlah kehendak dan keinginan kami yang jadi, tetapi kehendak dan keinginan Tuhan semata. Sehingga ketika kami dapat menghidupi firman-Mu, Yesus menjaminkan, minta apa saja kepada Bapa, maka akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman malam ini. Untuk itu hamba berdoa bagi orang tua kekasih kami, Bapak Carlo Bandaso. Mari Tuhan Engkau terus topang perjalanan hidupnya dalam menikmati hari-hari tua karunia Tuhan. Pada hari kemarin, kami boleh mensyukuri berkat yang terindah, yakni karunia hidup pertambahan usia bagi orang tua kekasih kami, sehingga orang tua kami Bapak Carlo Bandaso boleh berusia 78 tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat karunia-Mu. Kiranya pertambahan usia itu akan terus menumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa Engkau setia untuk mengawal hidupnya. Engkau akan selalu melapangkan berkat-berkat spesial di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Teristimewa bersama dengan istri, Mama Caca, Tuhan berkati dalam merajut hidup berumah tangga yang dibangun di atas kasih dan takut akan Tuhan. Sehingga dalam kebersamaan sebagai suami dan istri yang Tuhan karuniakan kesempatan untuk menorehkan bakti dan menikmati kebaikan-Mu lewat kehidupan anak-anak cucu. Kedua orang tua kekasih kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami mohon perlindungan Tuhan bagi kedua orang tua kekasih kami, agar dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Pun demikian kami bersyukur buat kekasih kami, Agus Chandra Kallo atau Papa Kiran, yang Tuhan juga terus topang dalam perjalanan kehidupan. Tuhan terus berkati dalam segala karya dan juang. Tuhan terus menyatakan yang baik dalam kehidupan keluarga. Terlebih pada tanggal 6 Agustus yang lalu, kekasih kami Papa Kiran boleh genap berusia 46 tahun. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya melanjutkan kasih dan rahmat-Mu untuk perjalanan ke depan. Jenjang karirnya, berkat-berkat dalam rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, ia senantiasa bersyukur kepadamu. Pun demikian bersama dengan istri, Mama Kiran, Tuhan terus topang, jaga, pelihara, sehingga ia boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai ibu rumah tangga. Pun demikian, dalam tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, jenjang karirnya Tuhan yang akan lapangkan jalan,
sehingga ia menerima yang terbaik dalam hidup dan Tuhan dipermuliakan. Jaga lindungi mereka berdua di dalam menjalani hidup bersama sebagai keluarga, dan jauhkan dari segala mara dan bahaya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau terus memberkati dan merahmati keluarga kekasih kami, anak-anak yang ada di Jakarta, Robert, Rocky, dan Vera. Tuhan kiranya lindungi mereka dari segala yang tidak kami inginkan. Melapangkan jalan bagi jenjang karir mereka di tengah masa sulit sekarang ini. Sehingga kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami, akan tetap merasakan dahsyatnya kuasa dan kasih-Mu serta rahmat-Mu, serta tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada tanggal 4 Agustus yang lalu, cucu kekasih Kesia boleh keluar dari rumah sakit, sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit Katrina Bot karena kelemahan tubuh. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah melewatkan yang kami kasihi cucu kami dari hal yang tidak kami inginkan, dan ia boleh kembali ke rumah. Teruslah Tuhan berkati dalam perjuangannya, dalam tumbuh kembangnya, dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Pun demikian kami berdoa buat cucu kekasih Mikael dan juga cucu kekasih Kiranuan. Berkati mereka dalam tumbuh kembangnya dan dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Tutup bungkus mereka di dalam kuasa-Mu. Hamba berdoa untuk saudara-saudara atau adik-adik dari Bapak Kallo Bandaso yang sekarang ini berkumpul di Sangalla dan berencana untuk kembali ke tempat masing-masing. Khususnya adik Lisu yang sedang mengalami duka cita atas meninggalnya salah seorang anak di Palu tanggal 7 Agustus yang lalu. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan kekasih kami, rumpun keluarga besar di dalam menghadapi duka ini, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan, namun senantiasa berserah kepadamu. Hamba pun berdoa buat Opa dan Oma Kiran yang ada di Buakana. Mari Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, pelihara mereka. Di tengah-tengah menjalani hidup dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak-anak dan cucu. Kami pun berdoa untuk keluarga Bapak Edi Caniciang. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Khususnya pertolongan Tuhan buat Bapak Edi Caniciang bersama dengan istri boleh melewati masa-masa sulit atas keterpaparan COVID-19 dan baru selesai menjalani masa isolasi mandiri. Teruslah kuasa-Mu dinyatakan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Lingkupi mereka di dalam kasih-Mu, pagari mereka di dalam rahmat-Mu, sehingga mereka boleh menikmati hidup berumah tangga dalam damai dan sejahtera-Mu. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati Bapak Edi Caniciang di dalam tugas dan tanggung jawab dalam mengelola usahanya. Pun demikian istri kekasih di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu di tengah keluarga. Kami bersyukur bahwa pada bulan Mei yang lalu, tepatnya tanggal 15 Mei, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa untuk berkat karunia ini. Biarlah Engkau yang akan menuntun dan memeliharakan anak kekasih yang dikaruniakan, sehingga dapat tumbuh berkembang dengan baik fisik dan rohaninya, dan kelak dewasa nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam menjalani kehidupan. Dan karena itu kami berdoa untuk anak-anak yang ada di Jakarta, yang ada di Ambon dan di Toraja. Tuhan lingkupi mereka dengan kasih dan rahmat. Bahkan seluruh kaum keluarga dan orang tua, dalam masa tuanya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada di jemaat Masale.
Nyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Di tengah masa sulit sekarang ini, mari Tuhan terus topang mereka dengan kekuatan dan keperkasaan-Mu. Mari Tuhan luputkan mereka dari segala mara dan bahaya. Mari Tuhan percukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bersyukur kepadamu. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup. Memberkati mereka dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka. Memberkati anak-anak cucu umat-Mu dalam perjuangan mereka meraih masa depannya. Biarlah mereka senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Melawat setiap umat-Mu yang dalam kelemahan, baik yang dirawat di rumah sakit, yang ada dirawat di rumah mereka masing-masing. Bahkan secara khusus bagi mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga dan jemaat-Mu telah menyatakan korban syukurnya melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini agar dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang ada pada masing-masing kami, yang masih ada pada keluarga, baik itu keluarga Bapak Kallo Bandaso, keluarga Bapak Agus Chandra, keluarga Bapak Edi Caniciang, Tuhan berkati semuanya agar dapat dikelola dengan baik untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Berkati hamba-Mu dalam kehidupan rumah tangga, teristimewa istri hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan dari Toraja menuju ke Makassar. Tuhan sertai dalam perjalanan dan tibakan dengan penuh selamat. Berkati anak-anak hamba-Mu agar boleh menikmati tumbuh kembangnya dan meraih harapan dan masa depannya. Memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat, dalam tanggung jawab bersama dengan suami di tengah keluarga. Pun demikian anak kekasih Esar dalam meraih masa depannya. Memberkati kekasih kami Pina, Cali dan Nando dalam kebersamaan untuk melayani. Memberkati semua majelis gereja-Mu, pengurus OIG di dalam menata pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, terlebih khusus untuk pertambahan usia bagi kekasih kami Bapak Kallo Bandaso dan Bapak Agus Chandra Kallo. Pun demikian, berkat pertambahan anggota keluarga di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Edi Caniciang, kami sampaikan doa kami bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Muhalis kami, yang senantiasa setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdiri dan kita mengangkat pujian menanti berkat daripadanya lewat Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus,
dan kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, takutlah akan Tuhan, sebab itulah kunci di mana hidup kita akan terus diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Senantiasa kita siapkan hati kita untuk menghidupi firman-Nya, sebab dengan menghidupi firman-Nya, kita akan tetap merasa tenang di tengah-tengah prahara yang ada. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya mau menyapa orang tua kekasih saya, Bapak Carlo Bandaso. Selamat ulang tahun, Bapak Caca. Kiranya tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak cucu. Pun demikian buat Bapak Agus Chandra, Bapak Kiran, selamat ulang tahun juga. Kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan dalam perjuangan kehidupan, dalam karir bersama dengan Mama Kiran. Dan kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Dan buat cucu kekasih Kesia, tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan untuk berkat kesembuhan yang Tuhan sudah karuniakan. Pun demikian buat keluarga Bapak Edi Caniciang, selamat telah melewati masa-masa yang sulit dalam keadaan keterpaparan COVID-19. Puji Tuhan boleh menjalani semuanya, melewatinya, boleh mengakhiri masa isolasi mandiri. Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangan, dalam karir, karya, dan mengelola usaha. Pun demikian, selamat atas bertambahnya anggota keluarga, seorang bayi laki-laki di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya baby yang ganteng tetap dijaga dan dilindungi dalam tumbuh kembangnya. Sekali lagi selamat buat keluarga Bapak Edi Caniciang. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima yang sudah melayani pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya, dalam keluarga dan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Vina, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.